Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Setiawan akan menjelaskan mengenai sistem penjualan, pembelian dan inventory di Odoo 13. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari sistem penjualan ya. Jadi dari diagram ini bisa dikatakan ada 4 bagian, mulai dari warehouse, sistem lama ya sama seperti warehouse, sales dan customer. Oke. Di sini pertama-tama sebelum memulai sistem penjualan, alangkah baiknya kita akan men-setting terlebih dahulu company atau nama sebuah perusahaan. Jadi untuk menyeting, kita langsung masuk ke setting, general setting, dan company. Nah, di sini bisa mengganti nama company adalah, ini bisa saya sesuaikan aja ya, seperti ini, UD Mutiara Tekstil. Dengan alamat di Jalan Grobogan XX Surabaya, City Surabaya, State Jawa Timur. Kode saya cak, phone 931 556 789, email sales mutiara.com, website mutiara.com. Untuk VAT ini adalah nomor pajak, sedangkan company register adalah nomor pendaftaran sebuah perusahaan. Setelah men-setting ini, kita akan langsung mendemokan sistem penjualannya, mulai dari customer melakukan order. Jadi masuk ke tab sales, setelah itu melakukan order. Jika masih permintaan bisa langsung milih quotation, jika order langsung bisa milih order. Dari order ini kita bisa memilih customer siapa. Misalnya kita customernya Bapak Jali. Customernya. Oh ya, lupa setting. Jalan Nusa Indah 2, City Surabaya. Jalan Nusa Indah 2, Surabaya, Jawa Timur 2004. Saya save. Nah, setelah milih Bapak Jali, kita akan milih produk yang customer ingin beli. Kita akan menjual sebuah kain flanel. Bapak Jali ingin kain flanelnya 5. Terus harganya kita kasih 2000. Karena Bapak Jali adalah pembeli perorangan, jadi kita tidak akan menginputkan sebuah pajak atau non pajak. Oke, di sini kita akan save. Oke, untuk mengecek ketersediaan produk ini biasanya ada si administrasi bisa melihat jumlah produk itu dengan mengklik produknya.
dan bisa melihat produk yang dimiliki berapa. Ketika sebuah perusahaan kehabisan stok atau produk, perusahaan dapat membeli produk tersebut dari vendor, atau jika ada produk cadangan bisa langsung mengupdate secara langsung. Misalnya kita coba untuk stok awal 50. Oke, SO sudah terbuat, kita coba klik confirm. Setelah klik confirm, ada sebuah pengiriman atau istilahnya delivery order dibuat otomatis oleh sistem. Kita coba lihat diagramnya. Untuk membuat estimasi harga jual, ini dapat diambil dari beberapa rumus dari ketika pembelian produk, ketika perusahaan membeli produk, atau bisa menginputkan secara langsung harga jual. Setelah menginputkan harga jual, customer menerima. Dengan itu admin akan mengklik confirm. Setelah confirm, melakukan pengecekan produk. Melakukan pengecekan produk bisa kita lakukan di sini, di unreserved. Nah, seperti ini. Jadi ketika produknya tidak tersedia atau belum dicek, akan muncul tombol seperti ini, check availability. Ketika dicek, ketika produknya ada, dia akan menampilkan button validate. Setelah jika tidak ada produk yang ada, jika diklik check availability, maka tidak akan muncul adanya button validate. Setelah itu jika ada produk, maka menyiapkan produk yang dikirim dan melakukan pengiriman sebuah produk. Kita coba, kita validate. Ini maksudnya karena kita belum menginputkan sebuah quantity di tab down, diasumsikan ini adalah mengirim semua barang. Kita asumsikan kita mengirim semua barang, yaitu 5 barang tersebut. Kita sudah kirim, kita sudah validate, barang sudah diterima oleh customer. Setelah itu membuat nota pembelian dapat kita lakukan melalui tab sales order, terus kita klik create invoice. Di sini ada 3. Jadi untuk regular invoice atau invoice langsung jadi atau bisa dibilang lunas. Untuk down payment adalah mencicil. Jadi down payment ada 2, ada yang mencicil persentase atau nominal. Kita langsung regular invoice saja. Setelah invoice selesai dibuat, akan muncul draft invoice. Adalah invoice yang akan diterbitkan untuk Bapak Jali. Setelah itu kita klik pause untuk menerbitkan invoice. Setelah itu menerbitkan invoice, kita menunggu pembayaran dari Bapak Jali. Setelah itu Bapak Jali udah di sini ya. Ini saya lompati dulu. Jadi Bapak Jali melakukan konfirmasi penerimaan produk bisa dianggap menerima ketika si admin dari penjualan atau gudang mengklik validate tadi. Jadi jika sudah diklik validate, maka sudah diasumsi Bapak Jali sudah menerima barang yang dikirim tadi. Setelah pengiriman barang, maka melakukan pembayaran.
maksud saya menerima konfirmasi penerimaan produk. Menerima konfirmasi produk itu bisa didapat dengan delivery slip, atau kita bisa print, atau kita bisa kirim berupa online. Munculnya seperti ini. Jadi dari UD Mutiara untuk Bapak Jali dengan kode WH001, shipping date tanggal 18 jam 13, dan produknya akan planner sebesar 5 unit seperti itu. Setelah itu memperbarui jumlah stok. Oke, tadi stok kan ada 50. Kita coba lihat stok yang sekarang. Nah, stok sudah berkurang 5 unit. Kita juga bisa ngetrace, bisa melacak, maksud saya bisa melacak dari stok 50 ini dijual ke siapa. Kita bisa klik traceability, kita klik bukan flanel. Nah, di sini terdapat ada barang keluar dengan kode WHO001 ke partner location atau ke customer dengan quantity 5 seperti itu. Lalu saya lanjutkan, setelah memperbarui jumlah stok, Pak Jali akan melakukan pembayaran. Jadi kita masuk ke tab invoice. Nah, di sini kita menunggu pembayaran dari Pak Jali. Setelah admin menerima pembayaran dari Pak Jali, maka kita atau admin, kita sebagai admin akan mengklik register payment. Kita akan pilih jurnal atau akun kas dari perusahaan kita yang ditransfer oleh Pak Jali. Jika Pak Jali membayar dengan cash, kita akan pilih cash. Jika menggunakan bank, kita akan pilih bank. Dan biasanya satu atau perusahaan bisa mempunyai banyak bank, atau bisa giro, atau bisa yang lain-lain seperti itu. Jadi ini defaultnya kita pilih bank. Untuk pembayaran kita bisa pilih sesuai tanggal pembayaran. Misalnya pembayarannya ke besok, maksud saya besok juga bisa, atau kemarin, jadi menyesuaikan. Terus kita validate. Nah, setelah validate ini terbilang invoice kita sudah dibayar. Dan setelah itu mengecek pembayaran, mencatat pembayaran. Oke, untuk mengecek dan mencatat ini sudah otomatis ya. Mengecek ini adalah kita mengecek seperti rekening, mutasi ke rekening ya hari ini. Jadi setelah itu register payment tadi. Nah, setelah itu kita bisa lihat rekap order customer itu ada di mana. Ada di sel order. Jadi ini adalah rekap order customer, tanggal, kode, dan customernya siapa, salespersonnya siapa. Karena saya menggunakan akun admin, salesperson akan terisi admin. Tapi kita bisa pilih salesperson dengan user lain. Kita bisa pilih di sini. Oke. Setelah itu untuk rekap order customer sudah, rekap penjualan di gudang bisa kita lihat di tab inventory dan operation transfer. Di sini kita bisa lihat rekap dari alur dari gudang. Jadi untuk barang keluar itu biasanya out, sedangkan barang masuk itu in. Untuk kode WH ini adalah kode gudang kita. Jadi kalau kita punya 5 gudang, kita bisa beri nama kode beda-beda, WH atau WA bisa. Untuk kode 001 ini adalah kode numerik, nanti akan bertambah 1 setiap adanya transaksi. Ini kita bisa lihat di sini ada WH ini
source-nya atau sumbernya itu dari mana, dari SO001 seperti itu. Oke, setelah itu buku kas, data customer. Untuk buku kas dan data customer, buku kas kita bisa lihat dari tab accounting ya, dan kita bisa lihat di tab journal entry. Di sini kita bisa melihat alur gerak dari buku kas kita. Jadi hari ini ada invoice keluar, yaitu jurnalnya bank. Invoice-nya apa, customernya siapa, customer atau partner ya. Setelah itu ada satu lagi dimana ini adalah penerbitan invoice-nya, dan di sini adalah jurnalnya. Nah, di sini untuk biasanya untuk setup pertama dari aplikasi atau sistem ERP Udo, yaitu setup dari sistem accounting internal perusahaan. Karena ini saya sudah setup dari lama, jadi ini sudah ada bawaan, bisa dilihat di chart of account atau akun dari perusahaan. Chart of account, sebentar ya. Chart account, nah ini. Nah, untuk setting pertama biasanya seperti ini. Dia ada kas kecil, ada biasanya ini di input waktu pertama kali pembuatan atau setup dari sebuah sistem ERP. Jadi seperti itu. Oke, setelah penjualan selesai, oke, kita akan lanjut di part kedua, yang yaitu pembelian, atau kita akan membeli atau menstok produk yang akan kita jual. Halo, dengan saya Dani. Di sini saya akan melanjutkan untuk part kedua, yaitu pembelian, yang dimana part pertama sudah saya jalankan, yaitu sistem penjualan. Oke, untuk sistem pembelian pertama yaitu adalah bagian pengadaan atau orang gudang. Orang gudang akan mengecek sebuah ketersediaan produk. Mengecek ketersediaan produk, otomatis dia akan membuka sebuah stok produk dari gudang. Oke, di sini saya akan sebagai orang gudang akan mengecek produk, klik inventory, setelah itu master data dan produk. Nah, di sini saya punya beberapa produk ya. Maksud saya satu produk ya. Kain flannel super dengan stok 45 unit. Untuk price kita kosong. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah price yang dimana harganya hasil dari rata-rata pembelian kita kepada vendor. Oke. Untuk sebelum itu kita coba setting produk kategori dulu ya. Kita coba ke sellable, kita save, terus kita coba klik lagi, kita buka sellable, kita lihat. Nah, di sini produk sellable kita bisa lihat costing method. Costing method itu bagaimana kita memberi sebuah harga dari produk tersebut. Untuk standar adalah kita bisa memberi produk tersebut harga langsung, misalnya 5.000 ya, pasti harganya 5.000. Sedangkan untuk first in first out adalah
produk yang kita beli, misalnya kita beli sekarang 10.000, besok 20.000, berarti ketika dijual produk harganya 20.000. Seperti itu. Untuk average cost ini yaitu ketika kita beli dari vendor 10.000 terus 20.000 untuk menggunakan inventory costing method average cost, dia akan menghitung sebuah rata-rata dari penjualan tadi 10.000 ditambah 20.000 terus dibagi berapa stok yang kita punya, dan itu akan muncul hasilnya akan muncul sebagai harga satuan dari produk kita. Seperti itu. Kita pilih casting method ya. Oke, kita klik OK aja. Terus untuk inventory valuation kita klik automated, karena kita ingin setiap adanya barang yang bergerak atau kita jual atau beli, dia akan menimbulkan sebuah jurnal dari produk tersebut. Oke, kita coba klik save. Nah, oke, di sini akan masih kosong ya. Kita coba save. Nah, di sini kembali ke flow, ngecek ketersediaan produk. Oke, di sini kita cek, oh produk saya tersedia nih 45 unit. Kita cek, tapi di gudang mana? Kita bisa cek di sini. Maaf. Forecasted. Ya, 45 unit value. Untuk gudang sepertinya kita belum setting ya. Jadi gudangnya sementara defaultnya 1 ya. Defaultnya 1, kejual 5. Oke, kita lanjut ke flownya, mengecek atau menentukan supplier. Data supplier bisa kita inputkan langsung di menu purchase. Di sini kita bisa inputkan vendor. Maksud saya di sini adalah list vendor yang sudah kita beli, atau kita bisa inputkan vendor baru. Misalnya kita coba vendor beli kain, kita beli dari Sri Raja Tekstil ya. Terus company addressnya Jalan Monas 123. Oke. City Jakarta. Nah, kita urut aja ya, Jawa Timur juga. Kita coba 77682. Kita save. Oke, vendor product name nggak usah. Quantity coba kita beli 1. Maksud saya quantity satuannya berapa. Price nya kita beli dengan harga 4.000. Kita coba save. Nah, di sini kita sudah menambah sebuah vendor dari produk ini. Jadi ketika kita beli produk ini, kita sudah menentukan list vendor apa saja yang menyediakan produk kain flanel super. Oke, sedikit gambaran juga, ada tambahan untuk produk ada beberapa tipe ya. Ada 3 tipe. Ada consumable, service, dan storable. Storable adalah produk yang bisa kita simpan, bisa berbentuk quantity. Sedangkan consumable produk yang habis pakai, seperti alat kantor ya, mungkin seperti ballpoint. Jadi kita beli langsung kita pakai dan kita nggak stok di gudang. Untuk service ya seperti servis pemasangan atau pembersihan alat, seperti itu. Sementara kita pakai storable product. Oke, untuk melakukan estimasi keuntungan kita bisa lihat dari penjualan ya, hasil penjualan kita.
Nah, kita bisa lihat penjualan kita, atau kita bisa lihat reporting di tab accounting. Ini biasanya yang untuk rekap keuntungan suatu perusahaan biasanya orang accounting ya, atau bisa dilihat istilahnya profit and loss. Jadi kita bisa lihat profit kita selama ini, kita bisa ambil semua data, atau ambil semua data atau berdasarkan tanggal aja. Jadi tanggal berapa hingga tanggal berapa. Sorry. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita mempunyai income 10.000 dari penjualan tadi 5 barang kain flanel dengan nomor akun 410010 penjualan. Kita pengeluaran masih nol ya, karena kita belum beli atau melakukan bayaran pajak dan sebagainya, seperti itu. Kita lanjut melakukan pemesanan produk. Oke, untuk pemesanan produk kita bisa cek. Oke ya, kita klik purchase. Setelah itu kita langsung order saja. Kita beli ke Sri Raja Tekstil dengan produk namanya kain flanel. Nah, di sini langsung keisi unit price-nya 4.000 karena sudah saya tentukan. Kita coba beli 20. Ditambah dengan, karena kita beli dari perusahaan, kita coba kasih pajak 10%. Dan setelah itu kita confirm order. Nah, untuk mengecek sebuah ketersediaan produk itu bisa dicek seperti tadi ya. Kita klik kain flanel. Nah, kita bisa cek, oh kita masih punya 45 unit, kita mau tambah. Nah, dari sini ada forecasted. Forecasted itu adalah seperti bukan ramalan ya, seperti yang akan dilakukan. Seperti kita punya 245, 65 ini berarti kan nambah, berarti kemungkinan ada pembelian di tanggal 19 di tanggal 19. Nah, sini. Jadi kita kan melakukan pembelian di tanggal 18. Otomatis kan tanggal 18 belum tentu masuk atau kita dapatkan. Jadi Odo menghitung tanggal setelah tanggal 18 atau tanggal 19 untuk penambahan stok. Itu. Setelah itu kita coba klik kersip. Nah, di sini melakukan konfirmasi produk, yaitu tadi confirm. Setelah melakukan konfirmasi produk, menerima pembelian produk. Nah, menerima pembelian produk adalah sebuah WH-in ya, atau warehouse in. Nah, ini artinya barang sudah kita terima dengan demand kita membutuhkan 20. Nah, donnya ini berapa? Kita bisa isikan, jika misalnya dikirim 5 dulu bisa, atau bisa langsung bisa. Jadi kalau langsung, kita langsung aja apply. Nah, di sini kita bisa, oke, kita sudah menerima barang ya. Setelah menerima barang, kita akan membuat nota pembelian. Jadi nota pembelian kita bisa klik create bill atau tagihan. Nah, di sini terbit sebuah tagihan untuk kita dengan vendor Sri Raja Tekstil. Kita save. Nah, oke. Setelah itu, jika datanya sudah sesuai seperti ini, bill date, accounting date, term ini bisa disesuaikan, kita langsung aja klik post and post.
Setelah itu kita coba baca lagi. Mengirimkan nota pembelian, melakukan pengiriman produk. Itu tadi ya, menerima produk sudah. Oke, mengirimkan nota pembelian itu kita seperti ini. Coba kita print. Nah, muncullah atau terbit nota pembelian sebuah kain flanel super 20 per unitnya 4000. Taksnya ini kode PT1. Terus amountnya berapa? Dengan taks 10% 8000, totalnya 88.000. Oke, setelah itu kita akan coba kita lihat lagi. Kita akan menerima nota, setelah itu melakukan pembayaran produk. Oke, kita coba bayar. Kita akan melakukan pembayaran menggunakan akun bank. Kita coba validate. Oke, berarti tagihan kita sudah kita bayar ya. Setelah itu oke, kita kembali di sini ya, menerima produk sudah, melakukan pengecekan produk sekarang. Oke, melakukan pengecekan produk bisa kita klik PO lagi, terus klik produknya, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat produk kita sudah nambah ya. Yang tadi forecasted aja sekarang sudah masuk on hand atau real time quantity sekarang. Oke, kita lanjut. Melakukan konversi pembayaran dan pengiriman sudah, melakukan konversi pembayaran produk sudah, melakukan pencatatan buku kas dan data supplier. Data supplier sudah tercatat ya tadi di produknya. Untuk buku kas kita bisa lihat di tab accounting ya, tab accounting. Setelah itu accounting, terus journal entry. Kita bisa lihat di sini ada arus kas dari barang yang sudah kita setting tadi. Tadi karena kita sudah setting automated, jadi setiap ada transaksi atau barang keluar barang masuk akan muncul sebuah jurnal atau arus kas yang bernama stock journal atau istilahnya stock journal ya istilahnya, stock interim. Oke, keluarnya 80 kredit dapatnya 80.000. Karena ini masih stok jurnal, jadi tidak mencantumkan taks atau pajak. Nah, untuk yang jurnal yang menampilkan arus kas tagihan, di sini ditampilkan ini ya, hutang usaha, akun hutang usaha dapat 88.000. Setelah itu bank kita keluar 88.000, sudah termasuk pajak. Nah, setelah itu kita coba lihat lagi. Setelah itu kan flow-nya sudah selesai. Nah, kita bisa lihat lagi harga dari produk tersebut, karena tadi kita sudah setting costing method di average. Kita coba. Nah, di sini produk kita sudah otomatis tercatat bahwa ini adalah harga produk ketika kita istilahnya sudah kulak ya, kulak dari beberapa vendor. Misalnya ada banyak, ada yang 4.000, ada yang 3.000, ada 2.000, itu akan dihitung semua berdasarkan quantity dan quantity pembelian maksudnya, dan akan muncullah harga rata-rata dari sebuah produk. Nah, ini biasanya bisa dipanggil atau HPP atau harga pokok produk atau harga pokok penjualan ya. Setelah itu setelah itu kita akan lanjut ya, penjualan sudah, kita akan lanjut ke sistem sistem pembelian ya. Kita akan lanjut ke sistem warehouse ya, warehouse. Oke, terima kasih. Halo, di sini saya Dani. Oke, dari beberapa penjelasan tadi, mungkin saya ada beberapa miss ya dari skema.
karena ini adalah purchase order biasa, salah satu order biasa, dan sedangkan yang ini skema untuk udu. Nah, sebenarnya ini sama, cuman beberapa ada yang seperti otomatisasi ya di sistem, karena seperti mengirim invoice di sini. Di Odoo bisa secara otomatis mengirim invoice menggunakan email ya, jadi tidak perlu mengirim invoice secara manual, bisa menyesuaikan. Terus untuk pengecekan produk juga, ini bisa secara otomatis. Jadi ketika memang produk tidak ada atau produk kosong waktu melakukan penjualan, di situ kita tidak akan bisa mengirim produk tersebut di sistem Odoo seperti itu. Mungkin beberapa penjelasan dari saya seperti itu. Jika ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.